Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Rumah Sehat Urkut Birijlik. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pemirsa channel Rumah Sehat Urkut Birijlik, alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan untuk kamu yang baru saja membuka channel ini dan baru saja membuka video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah kanan. Insyaallah kamu akan bisa mendapatkan info-info yang bermanfaat dan info-info video-video terbaru dari channel Rumah Sehat Urkut Birijlik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, beberapa masalah yang sering dialami oleh umat muslim di dunia, bahkan ketika bulan Ramadan, yaitu adalah banyak yang masih mengalami sakit MAH atau bahkan GERD. Saya mau menjelaskan bagaimana MAH bisa terjadi. Jadi sakit MAH yang biasanya kita sebut selama ini ada permasalahan di lambung, banyak sekali di luar sana menggunakan herbal atau makanan atau beberapa obat yang itu digunakan untuk menetralisir asam lambung agar dia tidak naik. Lalu apakah itu bisa selesai atau kemudian permasalahan utamanya dia selesai? Tentunya harus berpikir bahwa insya Allah ketika kita hanya menetralisir asam lambung maka itu sementara. Lalu kemudian selanjutnya kita butuh dosis yang lebih tinggi untuk menetralisir itu. Karena permasalahan utamanya sebenarnya bukan di lambung. Lambung hanya bekerja sesuai tugasnya. Ketika dia dibutuhkan asam lambung dia naik, karena apa? Karena struktur penyimpangan yang ada dalam tubuh dia memaksa untuk memproduksi asam lambung berlebih. Karenanya kita harus paham mengenai struktur rangka yang itu mempengaruhi kenapa lambung dia bertindak seperti itu. Artinya yang kita harus bereskan adalah bagaimana struktur rangka. Nah, lambung ini sendiri bekerja, maka insya Allah ketika struktur tubuh ini dia lurus, maka lambung dia akan bekerja secara normal. Tapi ketika badan dia melintir, maka dia akan nyepit nih. Nah, saat itu juga biasanya kalau orang zaman dulu menyebutnya kerasa lambung melilit. Nah, lambungnya melilit, artinya dia melintir kuat dan itu seperti diremas. Nah, saat itu juga sebenarnya ketika kita meluruskan struktur, maka rasa sakit itu dia akan berkurang dan kemudian akan berangsur-angsur akan dia membaik. Karenanya solusi utamanya adalah dengan cara memperbaiki struktur tubuh. Nah, kemudian selanjutnya asam lambung dengan GERD itu dia beda. Bedanya adalah ketika di gejalanya. Namun intinya ketika bulan Ramadan seperti ini tentunya tidak nyaman. Karenanya bagi Anda yang mengalami sakit GERD atau MAH, harapan kami untuk segera dilakukan pemeriksaan lebih rinci. Karena lama-kelamaan apabila lambung itu dibiarkan, maka bisa terjadi peradangan di situ. Lalu bagaimana solusi agar kita mendapatkan pahala bulan suci Ramadan dan tetap nyaman melakukan puasa Ramadan? Tentunya selama ini kita kenal apabila sakit MAH atau sakit GERD biasanya mengkonsumsi obat-obat lambung, obat-obat yang dia menetralisir asam lambung agar dia tidak naik. Lalu apakah kita akan selalu seperti itu setiap tahunnya? Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami sakit MAH biasanya enggan untuk berpuasa sunnah. Karena apa? Karena memang ketika berpuasa telat makan saja, yang biasanya makan pagi, siang, atau bahkan sore. Lalu ketika Ramadan kita hanya diwajibkan untuk berbuka dan kemudian juga mengkonsumsi sahur itu di awal pagi, jadi sebelum fajar itu. Nah, tentunya pola kebiasaan makan ini bisa mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang biasa makan di pagi, siang, dan sore. Tentunya biasanya mengalami sakit MAH atau kemudian lambung. Di Rumah Sehat Urkut Birijlik, insya Allah kita mencoba untuk bagaimana memahami sakit MAH atau sakit GERD yang selama ini Bapak Ibu alami, yaitu dengan memahami bahwa konsep sakit itu karena terjadi penyimpangan pada struktur tulang atau struktur rangka kita. Tentunya di video-video sebelumnya sudah saya jelasin bagaimana ada tulang leher, kemudian ada tulang punggung, kemudian ada tulang bagian pinggang atau biasanya disebut ada kepala, kemudian servikal, kemudian torakal, lalu lumbar, lalu kemudian ada sakrum dan yang terakhir adalah koksik atau tulang ekor.
Nah, tentunya sekarang kita harus memahami bahwa beberapa permasalahan yang ada di tubuh kita, artinya semua berasal dari permasalahan penyimpangan struktur tubuh. Bagaimana di sebelumnya kita jelasin konsep mengenai manusia itu adalah rangka tulang belulang yang dibungkus daging. Fakasonal idoman lahman. Jadi rangka tulang belulang yang dibungkus daging. Insya Allah ketika kita memahami ini, menjadikan pondasi dasar bagaimana anatomi tubuh manusia dipengaruhi atau bagaimana sistem dalam tubuh ini bekerja maksimal dipengaruhi karena struktur tubuh yang dia lurus atau menyimpang, miring, melintir atau kekencangan atau bahkan kendoran. Ketika kita memahami itu sebagai pondasi dasar bagaimana memahami sakit itu, maka insya Allah semua akan mudah. Nah, di Rumah Sehat Urkut Birijlik, insya Allah kita mengurai beberapa permasalahan. Kalau sakit mah, maka yang bermasalah apanya? Lambungnya. Ya, bisa jadi lambung itu benar bermasalah. Tapi kenapa lambungnya dia bermasalah? Karena struktur badannya dia yang melintir. Maka pelintiran itu yang harus kita selesaikan. Ibaratnya yang semula itu miring, maka dia dilurusin. Atau kalau kemudian dia ada pelintiran kuat, lalu kemudian di lambung ini dia kecepit kuat, maka solusinya kita lurusin. Nah, karenanya bagi Anda yang kemudian sakit mah atau biasa sakit mah, biasa sakit GERD atau beberapa permasalahan bagian pencernaan ketika Ramadan itu tidak nyaman, maka tugasnya adalah segera mungkin untuk dibenarkan atau dikalibrasi. Jadi struktur tubuh ini dikalibrasi, jadi diluruskan. Karenanya insya Allah ketika kita memahami, ketika sakit mah, maka dikalibrasi saja. Insya Allah kalibrasi tidak membatalkan puasa, Bapak-bapak, Ibu. Jadi ini yang enak gitu. Kalau kita kemudian biasanya sakit mah, biasanya kita minum obat mah gitu ya, ketika sahur atau puasa ketika Ramadan itu ketika berbuka, jadi sahur, berbuka dan sebelum tidur biasanya kita mengkonsumsi obat sakit mah. Saat ini kita insya Allah punya solusi lain yang itu memudahkan, yang itu tidak membatalkan puasa, yaitu apa? Yaitu dengan cara hentak kaki atau biasa disebut HK, atau kemudian bisa kita menggunakan beberapa metode pengobatan yang ada di Rumah Sehat Urkut Birijlik. Jadi dengan HK saja insya Allah sakit lambung, nyeri, melilit itu dia bisa insya Allah langsung turun. Bahkan ketika itu kuat, maka sakit yang biasanya dia muncul ketika siang hari atau ketika berpuasa, insya Allah dia tidak akan muncul lagi. Dengan catatan struktur tubuh sudah sering dilakukan kalibrasi dan itu kuat. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana saya harus melakukan HK-nya? Tentunya hal yang paling aman, segera datang untuk memeriksakan diri ke tempat kami agar Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan general check up. Jadi check up sesuai metode Pas Al-Kasau, jadi bagaimana struktur tubuhnya, penyimpangannya, kemudian solusinya hingga solusinya apa. Jadi tidak hanya dicek ini masalahnya di mana gitu. Ini kemudian yang harus dibenarkan bagaimana, di mana. Oh ini strukturnya seperti apa? Enggak cuma sebatas itu, tapi kemudian sampai ditangani solusinya apa. Dan kemudian tidak hanya ditangani di tempat, Bapak Ibu akan kemudian kita berikan solusi mandiri di rumah. Karena yang terpenting bagi kami adalah kemandirian dari pasien. Bukan hanya Anda tergantung dengan kami. Insya Allah bagi Anda yang kemudian sakit mah atau GERD, jangan lagi khawatir karena insya Allah ada solusinya. Dengan apa? Dengan HK atau hentak kaki. Insya Allah. Hentak kakinya seperti apa? Tentunya setiap orang akan berbeda. Kita harus melihat struktur tubuh secara lengkap, kemudian kita tentukan mana solusi yang paling baik dan paling tepat. Insya Allah tentunya dengan beberapa evaluasi yang akan kita berikan bagian dari pelayanan kami. Baik, insya Allah jangan lagi ada keraguan ketika berpuasa. Saya sakit mah, saya harus mengkonsumsi obat. Jangan gantungkan diri Anda dengan obat, karena tentu saja obat itu kalau bisa dia adalah sesuatu yang terbaik, yang halal dan thayyib. Jadi kalau minum obat kimia setiap hari, maka juga akan membawa efek negatif bagi yang lain dalam tubuh ini. Tentunya kita minimalisir dan tentunya jangan sampai lupa untuk ikuti video-video kami dan selalu lihat bagaimana
dengan HK, insya Allah banyak pasien yang tersembuhkan, tentunya di testimoni-testimoni. Baik, saya Faiz Al-Arif, insya Allah semoga kita ke depan akan membagikan beberapa tips, artinya insya Allah banyak hal yang akan kita bagikan dari video-video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.